Om Swastiastu, Rahajeng semua pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan dalam segmentasi sosok pekan kali ini, pemirsa sudah bisa menebak belum saat ini saya sedang berada di mana? Nah, betul, saat ini saya sedang berada di Pulau Dewata, Bali, dan kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Saat ini saya sudah menggunakan baju adat Bali yang cantik luar biasa, dan kita juga sudah berada di kediaman beliau. Langsung saja kita ajak ngobrol yuk. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Pak Gu. Lagi apa pagi hari ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, asung kare. Memang aktivitas setiap pagi menyempatkan diri untuk di taman, ngasih makan ikan, atau gimana Pak Gubernur? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tidak selalu, kalau lagi ada waktu yang senggang, habis sarapan, saya menyempatkan untuk memberi makan ikan. Ikan piara Pak Gub ya? Ya, sebenarnya yang hobi melihara ini istri saya. Ibu. Ibu ya. Terus setiap hari diperhatikan, Ya. diberi makan supaya tumbuh dengan baik. Baik, Pak Gubernur, kita tahu bahwa ini saat penyelenggaraan G20, mata dunia, mata Indonesia, semuanya menyorot ke Bali. Betul. Dan memang suksesnya G20 tidak lepas juga dari support dari Pemprov Bali dan juga masyarakat Bali begitu ya. Saat ini Bali kabarnya juga pembangunannya juga akan diselenggarakan dengan visi yakni Nangun Satkerti Loka Bali yang menuju Bali era baru. Betul. Sebenarnya Bali era baru sendiri Pak Gubernur boleh di-share nggak sih sebenarnya maknanya seperti apa, tujuannya seperti apa? Bali era baru itu adalah satu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, suatu tatanan yang berisi suatu spirit untuk kebangkitan kekuatan dengan energi baru Bali, sesuai dengan kekuatan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang berisi Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentram ketara harja, dan Bali yang gemah ripah loh jinawi. Baik, itulah sebenarnya maknanya ya. Pak Gubernur, saat ini kan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berada di kediaman Bapak. Tapi penasaran pengen ajak pemirsa, boleh nggak sih lihat bagaimana sih kediaman Pak Gubernur? Tadi juga Pak Gubernur menjelaskan bahwa Bali era baru ini memiliki spirit begitu ya Pak. Nah, diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menuju Bali era baru. Ini sebenarnya maknanya sendiri seperti apa Pak Gubernur? Visi Nangun Satkerti Loka Bali ini adalah untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali dengan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang dinamakan dengan Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Manusia. Tadi dikatakan bahwa 3 aspek utamanya adalah alam, manusia, dan juga kebudayaan Bali. Pak Gubernur, jadi apa langkah yang dilakukan agar memang visi ini ke depannya dapat tercapai, Pak? Bali kekuatannya itu ada pada kebudayaan. Ya, betul sekali. Dengan segala kekayaan unsur yang ada di dalamnya, meliputi adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Bali itu dalam kaitan dengan membangun alam manusia dan kebudayaan Bali ini, untuk kebudayaan Bali misalnya arah kebijakan yang saya jalankan itu adalah pertama menggunakan aksara Bali, ya, supaya generasi muda kita itu ingat dan belajar terus menggunakan aksara Bali, melestarikan aksara Bali dan juga menggunakannya. Tidak hanya melestarikan, tapi juga menggunakannya kesehariannya sebagai satu aksara komunikasi. Ya. Kemudian juga saya memperkuat
kelembagaan untuk kebudayaan Bali, khususnya adat, yaitu memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat. Inilah lembaga yang menjadi benteng pertahanan kebudayaan Bali. Yang di Bali ini, keberadaan desa adatnya itu jumlahnya mencapai 1.493 desa adat. Dan masih utuh. Dan saya melihat Bali ini masih, masyarakatnya masih sangat kuat menjaga desa adatnya. Ya, itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan memperkuat adat, saya juga memberlakukan kebijakan setiap hari Kamis, hari purnama dan tilem, hari jadi pemerintah daerah itu menggunakan busana adat Bali. Dengan menggunakan busana adat Bali, bagi pegawai pemerintah, pegawai swasta, anak-anak sekolah, mahasiswa, itu sekarang setiap hari Kamis terlihat wajah masyarakat Bali itu dengan busana adatnya. Jadi elegan sekali. Ini luar biasa sekali Pak Gubernur. Tadi dikatakan bahwa pengembangan dari kebudayaan Bali sendiri sudah dilakukan saat ini begitu ya. Tapi ada aspek lainnya seperti alam dan juga manusia. Ini untuk alam sendiri nampaknya juga pemerintah Provinsi Bali sudah fokus dengan isu-isu lingkungan begitu ya. Betul. Seperti apa sih contohnya Pak Gubernur? Yang pertama itu adalah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang diatur dengan peraturan gubernur. Kemudian juga pengelolaan sampah berbasis sumber. Paradigma pengelolaan sampah saya rubah. Jadi sampahnya itu maksimum dikelola di desa, mulai dari rumah tangga. Dipisah sampah yang organik, yang non organik, kemudian yang organik diolah menjadi pupuk organik. Kemudian yang non organik diolah menjadi produk ekonomi yang sifatnya ekonomi kreatif. Yang residunya diolah lagi untuk produk-produk kaitannya dengan pemenuhan energi yang ramah lingkungan. Kebetulan juga dari sampah organik ini yang diolah menjadi pupuk organik di TPS 3R, saya nyambung dengan kebijakan pemberlakuan sistem pertanian organik. Ya, juga diatur dengan peraturan daerah. Itu disebut Bali Pulau Organik? Iya, Bali Pulau Organik. Tapi juga sekaligus memelihara ekosistem. Karena selama ini pertanian kan menggunakan pupuk kimia, pestisida. Itu satu merusak kualitas tanah dan berdampak pada rusaknya ekosistem alam, merusak lingkungan. Karena itu sekarang saya bekerja cepat, melibatkan para pihak untuk berubah ke sistem pertanian organik. Sekarang sudah berjalan, sudah pencapaian cukup tinggi sekarang ini. Respon masyarakat sangat baik. Ini kan untuk menjaga ekosistem alam juga. Jadi ini pembenahan, pembangunan secara fundamental dan juga komprehensif begitu ya Pak ya? Nah kalau berbicara mengenai isu lingkungan juga, Pemprov Bali juga mendorong dengan adanya energi terbarukan juga pastinya di wilayah Bali serta mobil listrik. Ya, ini nanti seperti apa mungkin kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan kembali usai yang satu ini.